Pada zaman dahulu, di wilayah subur bernama Madian, terletak antara Hijaz dan Syam, hidup sebuah bangsa yang gemar berdagang, namun dipenuhi kecurangan dan kesyirikan. Mereka memuja berhala dan menjadikan timbangan yang curang sebagai sarana mengumpulkan harta. Dalam kesibukan kota dan hiruk-pikuk pasar Madian, seorang laki-laki mulia bernama Nabi Syuaib hidup dengan penuh kedamaian. Ia dikenal sebagai seorang bijak, fasih berbicara, dan jujur dalam segala urusan. Ketika kegelapan menyelimuti masyarakatnya, Allah berfirman dan memilihnya sebagai utusan. Kami telah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Surah Al-A'raf ayat 85. Pada malam itu, wahyu pertama turun. Cahaya kenabian menyala di hati Nabi Syuaib membawakan misi mulia, mengajak kaumnya kembali kepada tauhid dan meninggalkan kecurangan. Dengan jubah sederhana dan cahaya keimanan di wajahnya, Nabi Syuaib berdiri di tengah pasar Madian. Ia mulai berbicara, lembut tapi tegas. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan selain Dia. Jangan kurangi timbangan dan ukuran. Sesungguhnya, aku melihat kalian dalam kemakmuran, tapi aku takut kalian akan ditimpa azab di hari yang membinasakan. Kaum Madian menatapnya, ada yang tertegun, ada yang mencibir. Tapi Nabi Syuaib tetap berdakwah, menyampaikan risalah, dengan harapan yang tak padam bahwa hati mereka akan terbuka menerima kebenaran. Fajar menyingsing di kota Madian. Para pedagang membuka lapak, menata barang dengan cepat, namun tipu daya tetap menjadi kebiasaan. Di tengah pasar, Nabi Syuaib kembali berdiri. Wajahnya memancarkan keteguhan hati. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, Nabi Syuaib menyampaikan seruan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia dalam urusan mereka. Namun kaum Madian mengerutkan dahi. Seruan itu mengguncangkan ego mereka, menyingkap dosa yang mereka sembunyikan di balik tumpukan emas dan barang dagangan. Salah satu pemuka mereka berkata dengan nada mengejek, "Hai Syuaib, apakah solatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, dan agar kami tidak bebas mengatur harta kami?" Ucapan itu menggema di antara yang lain. Sebagian tertawa, sebagian sinis, tapi Nabi Syuaib tidak gentar. Beliau menatap mereka dengan iba, lalu berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku berdiri di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Dia memberiku rezeki yang baik? Aku tidak ingin menyelisihi kalian dalam apa yang aku larang. Aku hanya ingin memperbaiki keadaan sejauh kemampuanku." Malam itu, Nabi Syuaib kembali ke rumahnya. Ia bersujud, memohon kepada Allah agar diberi kesabaran dan kekuatan. Penolakan telah bermula, namun misi belum berakhir. Hari-hari berlalu sejak Nabi Syuaib pertama kali menyeru kaumnya. Setiap pagi ia berdiri di pasar, menyeru kejujuran. Setiap malam ia bermunajat, memohon petunjuk dan ketabahan. Namun suara kebenaran selalu mengusik yang terbiasa hidup dalam gelap. Kelompok pemuka kaum Madian mulai merasa tersinggung. Mereka tak lagi hanya mengejek, tapi mulai menyusun ancaman terselubung. Salah seorang di antara mereka berkata, "Hai Syuaib, sungguh kalau bukan karena keluargamu, pasti kami sudah merajamu. Engkau tidaklah kuat di hadapan kami." Ucapan itu menyulut kesedihan di hati Nabi Syuaib. Ia menyadari mereka mulai menghitung segala cara untuk membungkam dakwah. Tapi dengan penuh keteguhan, beliau menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku
lebih mulia di mata kalian daripada Allah sehingga kalian menjadikannya sebagai penghalang untuk membunuhku. Sungguh, Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang kalian sembunyikan." Kaum Madian mulai kehilangan kesabaran terhadap seruan yang tak pernah lelah itu. Mereka membuat tuduhan bahwa Nabi Syuaib ingin mengacaukan perniagaan, merusak warisan leluhur, dan memecah belah masyarakat. Di malam hari, Nabi Syuaib menyendiri. Ia berdiri di atas bukit dekat Madian, memandangi kota yang mulai menutup telinga dari seruan langit. Hatinya tak gentar, namun ia tahu cobaan akan semakin berat. Langit Madian mendung oleh kesombongan kaumnya. Di pasar, di balai-balai perundingan, nama Nabi Syuaib tak lagi disebut dengan hormat. Ia dianggap pengacau, pengganggu tradisi dan perdagangan. Pada suatu hari, sekelompok kaum kafir mendatanginya di depan umum. Mata mereka berkilat sinis. "Hai Syuaib, kalau benar engkau utusan Tuhan, datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami. Kami sudah bosan dengan nasihatmu." Ucapannya menggema, memicu gelak tawa di antara para pedagang. Mereka menantang dengan pongah, seakan tak menyadari bahwa azab bukan sandiwara. Nabi Syuaib menatap mereka. Sorot matanya tidak marah, melainkan penuh iba. "Wahai kaumku, teruslah kalian bertindak sekehendak kalian. Tapi ingatlah, sesungguhnya azab Allah itu pasti datang. Aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan menasehati dengan tulus. Kalianlah yang menolak." Namun bukan hanya penolakan yang menguat. Mereka mulai membujuk sebagian orang yang ragu agar menjauhi Nabi Syuaib. Fitnah mulai disebar, tekanan sosial menguat. Sebagian orang beriman yang lemah mulai mundur. Dakwah Nabi Syuaib dijadikan bahan tertawaan dan alasan politik. Ia dijuluki tukang sihir, pemecah belah, bahkan pembawa sial. Namun beliau tak gentar. Malam itu, ia berdiri memandang bintang-bintang lalu berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah langkahku. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penolong." Gelombang penolakan terhadap dakwah Nabi Syuaib semakin meluas. Pasar-pasar dipenuhi bisik-bisik fitnah. Pemuka Madian berkeliling meyakinkan warga bahwa ajaran yang dibawa sang Nabi hanyalah ancaman terhadap stabilitas dan tradisi mereka. Namun di tengah badai penolakan itu, ada segelintir orang yang mulai tersentuh oleh cahaya kebenaran. Mereka diam-diam mendengarkan seruan Nabi Syuaib, merenungi kata-katanya, dan merasakan getaran iman dalam kalbunya. Mereka adalah orang-orang jujur, tertindas, dan haus akan keadilan. Nabi Syuaib pun mulai memperkuat dakwahnya kepada kelompok mukmin yang tumbuh perlahan. Ia tidak hanya berbicara tentang kejujuran dalam timbangan, tapi juga tentang tauhid, kesabaran, dan balasan akhirat. "Wahai kaumku yang beriman, bersabarlah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jangan tergoda oleh kekayaan dunia yang fana. Kemenangan bukanlah milik yang paling kuat, tapi milik yang paling taat." Namun tekanan dari kaum kafir makin brutal. Mereka mulai mengusir orang-orang beriman dari perkampungan, memutus hubungan dagang, dan memaksa mereka menyangkal Nabi Syuaib. Suatu malam, kelompok mukmin kecil berkumpul di rumah sederhana, berbisik, "Jika kita tetap bersama Nabi Syuaib, bisa jadi kita akan kehilangan mata pencaharian, tapi hati kita tak mampu berpaling dari kebenaran." Ketegangan memuncak ketika pemuka kafir menebar ancaman secara terbuka. "Jika kalian tidak kembali pada jalan nenek moyang kami, maka akan kami keluarkan kalian dari negeri ini." Namun Nabi Syuaib berdiri di hadapan para pengikutnya dengan tenang. Wajahnya memantulkan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Bersandarlah kepada Allah. Ia akan mencukupi kita. Negeri bukanlah milik mereka, tapi milik Allah yang menciptakan langit dan bumi." Di malam yang tenang itu, Nabi Syuaib kembali bermunajat. Di bawah cahaya rembulan dan suara alam yang bisu, ia memohon, "Ya Rob, kuatkanlah mereka.
Jangan biarkan fitnah menyesatkan hati yang telah kau hidupkan dengan iman. Kirimkanlah pertolonganmu, karena engkau tak pernah lalai terhadap hamba-hambamu yang berserah diri. Hari mulai merunduk di Madian. Langit seperti menahan napas. Dalam diamnya alam, Nabi Syuaib berdiri di tengah kerumunan menyampaikan peringatan yang terakhir kepada kaumnya. Kata-katanya penuh harapan dan duka, seperti air yang mengalir di antara batu keras. Wahai kaumku, janganlah kebencian kalian terhadapku menyebabkan kalian berlaku zolim. Sesungguhnya azab Allah amat pedih, dan aku telah menyampaikan pesannya dengan jelas. Namun yang menjawab bukanlah nurani, melainkan dengki yang telah mengakar. Pemuka Madian dengan senyum sarkastik maju ke depan. Syuaib, apakah langitmu akan roboh hanya karena kami tidak menyukai nasihatmu? Jika benar, datangkanlah apa yang kau janjikan itu. Nabi Syuaib menatap mereka, matanya redup tapi tak lemah. Aku bukanlah pencipta azab itu, aku hanyalah utusan. Tapi jika kalian menantang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka bersiaplah. Suasana hening. Lalu mereka tertawa lagi, rasa tak percaya berubah menjadi arogan. Di sisi lain, para pengikut Nabi Syuaib mulai merapatkan barisan. Wajah-wajah mereka menunjukkan kecemasan, tetapi juga tekad. Di antara mereka ada anak-anak, wanita, para lelaki miskin, yaitu mereka yang terbuang dari kemegahan Madian. Malam itu, Nabi Syuaib tidak berbicara banyak. Ia naik ke bukit sunyi, memandang ke arah kota yang semakin buta akan cahaya. Ia bersujud, menyampaikan doa terakhir kepada Allah. Ya Allah, hamba telah menyampaikan, ampunilah mereka yang beriman dan pisahkanlah kami dari orang-orang zolim. Maka Allah pun mengilhamkan sesuatu yang dahsyat. Tidak dalam bentuk kilatan petir atau gempa yang langsung mengguncang, tetapi dalam rasa gentar yang tiba-tiba merambat di hati orang-orang kafir. Mereka merasa gelisah, tidur tak nyenyak, langit tampak berat dan bumi terasa dingin meskipun siang membakar. Nabi Syuaib tahu, saat itu hampir tiba. Pagi itu, kota Madian tampak seperti biasa. Para pedagang sibuk menata dagangan. Kaum pemuka berkumpul membahas rencana baru untuk menyingkirkan Nabi Syuaib. Namun, di balik rutinitas itu, langit tampak lebih kelabu, udara terasa berat. Tanpa mereka sadari, itu bukan sekedar cuaca. Sementara itu, Nabi Syuaib dan para pengikutnya telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota. Di bawah cahaya fajar, mereka berjalan keluar dari Madian, memandang kota itu untuk terakhir kalinya. Ada kesedihan di wajah-wajah mereka, bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka tahu kebenaran telah ditolak. Sesaat setelah mereka berlalu, bumi mulai bergetar pelan. Di tengah pasar, tempat para penipu biasa bermain kata dan timbangan, suara gemuruh mengalun dari perut bumi. Orang-orang berkumpul mencari asal suara itu. Langit berubah menjadi kelabu pekat, angin tiba-tiba berhenti, dan kesunyian yang mencengkam menyelimuti seluruh kota. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti dentuman yang melubangi langit. Dan tatkala keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan orang-orang yang zolim itu ditimpa suara keras yang menggelegar, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggalnya. Surah Hud ayat 94. Gelombang gempa menyapu bangunan, dinding runtuh, pasar terbelah. Dari langit turun hujan api dan kilat menyambar. Kaum Madian berlari tanpa arah, saling berteriak, namun azab telah datang dan tidak bisa dihentikan. Dalam sekejap,
kota yang dulu makmur berubah menjadi reruntuhan bisu. Tubuh-tubuh mereka tergeletak, wajah membeku dalam ketakutan, tangan terkepal dalam penyesalan. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari keputusan Allah. Dari kejauhan, Nabi Syuaib memandang kota Madian yang telah hancur. Ia tak mengucap kata kemenangan, melainkan doa. Segala puji bagi Allah yang Maha Adil. Engkau tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka berakhirlah babak kelam dalam sejarah kaum Madian, dan azab itu menjadi pelajaran abadi bagi mereka yang datang sesudahnya. Angin pagi menyapu lembut padang hijau di pinggiran Madian. Di sana, Nabi Syuaib dan para pengikutnya memulai hidup baru, jauh dari kesombongan dan tipu daya yang dulu menguasai kota mereka. Tanah yang mereka pijak bukan hanya tempat tinggal, tapi ladang harapan. Mereka membangun rumah dari jerami dan kayu, menanam tanaman, dan berdagang dengan jujur. Tidak ada lagi suara fitnah, tidak ada lagi tipu timbangan, hanya ketenangan dan zikir yang mengisi waktu mereka. Nabi Syuaib tak sekadar memimpin dari depan, beliau mendidik dengan teladan. Setiap pagi ia menyampaikan nasihat, mengajarkan tauhid, akhlak, dan etika muamalah. Beliau menekankan bahwa kejujuran bukan hanya ibadah, tapi jantung peradaban. Wahai kaumku, jangan pernah kalian ulangi apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Azab telah turun bukan karena kemiskinan, tapi karena kesombongan dan pengkhianatan terhadap amanah. Di antara para pengikutnya, tumbuh generasi baru, anak-anak yang lahir di masa hijrah, tumbuh dalam cahaya tauhid dan nilai-nilai luhur. Mereka belajar tentang sejarah kaum Madian sebagai pelajaran, bukan kebanggaan. Suatu hari, seorang pemuda bertanya kepada Nabi Syuaib, "Wahai Nabi Allah, mungkinkah kaum seperti Madian kembali mendapatkan rahmat Allah?" Beliau tersenyum lembut, matanya memandang langit biru. Jika mereka bertaubat dengan tulus, Allah Maha Pengampun. Tapi jika hati telah membatu dan enggan merendah, maka rahmat itu tertutup oleh kesombongan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, komunitas kecil ini berkembang dalam berkah. Mereka tidak hanya membangun peradaban materi, tapi juga peradaban ruhani. Orang-orang dari wilayah lain mulai datang, tertarik pada ketenangan dan keadilan yang mereka rasakan di tempat itu. Nabi Syuaib menjadi guru bagi banyak kalbu. Beliau tidak lagi berdakwah dengan ancaman, melainkan dengan kasih sayang dan hikmah. Yang dulu tertindas, kini menjadi pemimpin, dengan kejujuran sebagai warisan, bukan harta. Hari-hari berlalu damai di perkampungan baru yang dibangun oleh pengikut Nabi Syuaib. Tanah yang dulunya sunyi, kini hidup dengan zikir, dan pohon-pohon tumbuh bersama doa. Generasi baru mulai tumbuh, membawa semangat tauhid dan kejujuran dalam setiap langkah. Di usianya yang mulai senja, Nabi Syuaib sering duduk di bawah pohon rindang, dikelilingi murid-murid dan pemuda yang haus akan ilmu dan hikmah. Beliau tak lagi banyak berdebat, tetapi kata-katanya bagaikan air yang menenangkan hati. Suatu pagi, beliau berkumpul bersama kaum beriman. Angin lembut bertiup, dedaunan menari di atas tanah yang lapang. Nabi Syuaib memandang mereka satu persatu, lalu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal ada di akhirat. Maka jangan kalian lalai seperti kaum Madian yang terdahulu. Jangan tergoda oleh kekayaan yang menyesatkan atau oleh ketenaran yang membutakan." Salah satu pemuda bertanya, lirih namun penuh harap, "Wahai Nabi Allah, bagaimana agar kami tetap dalam jalan lurus hingga akhir hayat?" Nabi Syuaib tersenyum lalu menjawab dengan tenang, "Peganglah solat kalian, jaga amanah, berlaku jujurlah dalam muamalah.
Jangan memalingkan hati kalian dari zikir. Ingatlah, kejujuran adalah warisan kenabian dan tidak ada harta yang lebih mulia dari akhlak. Beliau mulai menuliskan beberapa petuah di atas kulit binatang, agar generasi mendatang tidak melupakan nilai-nilai itu. Ia mengajarkan pentingnya mendidik anak-anak sejak kecil dalam tauhid dan adab, serta bagaimana membangun peradaban dari iman, bukan sekedar struktur. Malam-malam pun diisi dengan majelis ilmu. Kaum beriman berbagi cerita, saling menguatkan, dan menjadikan kisah Madian sebagai pelajaran abadi. Nabi Syuaib pun mulai memberi tanggung jawab kepada beberapa pemimpin muda untuk melanjutkan misi dakwah dan penjagaan akhlak. Jika aku telah tiada, kata beliau suatu malam, jangan jadikan ajaranku sebagai cerita saja, tetapi sebagai jalan yang kalian tempuh dengan hati dan amal. Waktu berlalu pelan di tanah hijrah yang damai. Udara semakin sejuk, pohon-pohon rindang tumbuh dengan teduh, dan suara anak-anak penghafal ayat menggema di antara lembah. Nabi Syuaib kini telah menua. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, tetapi cahaya di wajahnya tak pernah padam. Beliau lebih sering menyendiri, duduk di bawah pohon sambil menatap langit biru yang dulu menyaksikan perjuangan panjangnya. Ketika para pemimpin muda datang mengelilingi beliau, Nabi Syuaib bicara dengan suara lirih tapi penuh kekuatan batin. Wahai anak-anak ruh dakwah, perjalanan ini bukan milik satu generasi. Ia adalah amanah yang diwariskan dari langit. Jagalah iman kalian dalam ujian, jangan menyerah jika risalah terasa berat. Para murid mencatat setiap kata, seperti menyimpan mutiara di hati mereka. Beliau tidak meminta pujian, hanya kepastian bahwa nilai-nilai tauhid dan kejujuran akan tetap hidup dalam mereka. Suatu malam, Nabi Syuaib mengumpulkan semua pengikutnya. Di bawah sinar bulan, beliau berdiri perlahan, tubuhnya rapuh, namun jiwanya masih tegar. Wahai anak-anak ruh dakwah, perjalanan ini bukan milik satu generasi. Ia adalah amanah yang diwariskan dari langit. Jagalah iman kalian dalam ujian, jangan menyerah jika risalah terasa berat. Tangis pelan menyelinap di antara jemaah. Mereka sadar masa Nabi Syuaib tak lama lagi. Namun tidak ada kesedihan dalam ketakutan, hanya rasa syukur karena telah dipimpin oleh seseorang yang hidupnya menjadi ayat yang berjalan. Di malam terakhir beliau, suara lembutnya bergema melalui doa. Ya Rab, telah kutunaikan pesanmu, telah kutanam benih iman di ladang hati mereka. Jika engkau mengambilku, jadikan risalah ini tetap berakar di bumi dan menjulang di langit. Dan pagi itu, mentari terbit perlahan. Nabi Syuaib tidak lagi keluar dari rumahnya. Murid-murid berkumpul, dan dengan tenang mereka mengetahui bahwa sang Nabi telah kembali kepada Tuhannya, membawa amal yang lapang dan tugas yang selesai. Setelah kepergian Nabi Syuaib, umatnya tidak larut dalam kesedihan, melainkan menjadikan ajaran beliau sebagai cahaya penuntun. Mereka menjaga nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi demi generasi tumbuh dengan semangat dakwah yang diwariskan, menjadikan komunitas mereka sebagai contoh masyarakat beriman yang tangguh dan beradab. Para pemimpin muda yang pernah dididik langsung oleh Nabi Syuaib mulai menyebarkan ajaran beliau ke wilayah lain. Mereka tidak membawa senjata, tetapi membawa hikmah dan akhlak. Nama Nabi Syuaib disebut dalam majelis ilmu, dalam khutbah, dan dalam doa-doa malam yang khusyuk. Beliau bukan hanya guru kami, kata salah satu muridnya. Beliau adalah ruh yang menghidupkan hati kami. Di Yordania, tepatnya di wilayah Balqa,
terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai Maqam of Nabi Syu'aib alaihi salam dan menjadi salah satu situs ziarah yang paling dihormati di negeri para nabi. Bangunan makam ini terletak di kawasan yang tenang dan hijau, dikenal sebagai Wadi Syu'aib. Di sekitarnya terdapat bukit-bukit yang ditumbuhi rumput, tempat domba-domba digembala, menciptakan suasana yang damai dan spiritual. Banyak peziarah datang ke tempat ini bukan untuk menyembah, tetapi untuk mengenang perjuangan dan hikmah yang ditinggalkan oleh Nabi Syu'aib. Menurut riwayat, beliau juga dikenal sebagai mertua dari Nabi Musa dan termasuk salah satu dari 4 nabi Arab yang disebut dalam hadis: Hud, Saleh, Syu'aib dan Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa makam beliau mungkin berada di Hadramaut, Yaman. Meski lokasi pastinya tidak dapat dipastikan 100%, makam di Yordania tetap menjadi simbol penghormatan dan pelajaran sejarah yang hidup hingga kini. Zaman terus bergulir. Komunitas yang dipimpin oleh murid-murid Nabi Syu'aib berkembang menjadi masyarakat yang dikenal karena keadilan, kejujuran, dan keimanan. Wilayah itu tidak tumbuh karena kekayaan, tetapi karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang nabi yang berdakwah dengan keteguhan dan kasih sayang. Nama Nabi Syu'aib tetap hidup, bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam hati mereka yang menjadikan kebenaran sebagai prinsip hidup. Dari majelis ke majelis, dari kampung ke negeri, kisah beliau menjadi pelajaran bahwa kebatilan, meski terlihat kuat, pasti akan runtuh jika melawan cahaya kebenaran. Pelajaran dari perjalanan hidupnya. Kejujuran adalah pondasi peradaban. Ketika kaum Madian menipu dalam timbangan, itu bukan sekedar dosa, tapi bentuk penghancuran moral masyarakat. Tauhid bukan hanya keyakinan, tapi sikap hidup. Nabi Syu'aib mengajarkan bahwa menyembah Allah bermakna menegakkan keadilan di bumi. Kesabaran dalam dakwah adalah kekuatan sejati. Beliau tidak tergesa-gesa meminta azab, melainkan bersabar demi memberi waktu bagi kaumnya untuk merenung. Azab bukan akhir, tapi awal bagi mereka yang tersisa. Setelah kehancuran Madian, kaum mukmin membangun kehidupan baru berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan. Kematian seorang nabi bukanlah titik akhir, tetapi permulaan peradaban ruhani yang terus menyala. Di Wadi Syu'aib, Yordania, tempat yang diyakini sebagai lokasi makam beliau, banyak yang merenung. Mereka bukan hanya berdoa, tetapi memperbaharui komitmen untuk menjadi manusia yang jujur, adil, dan bertauhid. Makam itu bukan tempat mistik, tetapi simbol perjuangan suci melawan kebohongan yang sistematis.